Berbicara tentang Lembah Bakara, selain menikmati keindahan alamnya yang indah dan memanjakan mata, kita juga dapat belajar sejarah melalui peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Bakara. Dan salah satunya adalah Istana Sisingamangaraja. Secara administratif, Istana Sisingamangaraja berada di Desa Simamora, Dusun Lembandraja, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbangasundutan, Sumatera Utara. Istana Sisingamangaraja saat ini dulunya merupakan huta kediaman Raja Sisingamangaraja, dan untuk sampai ke sana akan memakan waktu sekitar 30 menit dari rumahku. Kabarnya, huta kediaman Sisingamangaraja ini pernah dibakar oleh pasukan Tuanku Rao atau yang sering kita kenal dengan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1825 dan kemudian dibakar kembali oleh pasukan Belanda pada tahun 1878. Namun, dari penelusuranku, belum ada bukti yang akurat yang menyatakan bahwa huta kediaman Sisingamangaraja pernah dibakar oleh Tuanku Rao. Dalam buku yang berjudul Ahu Sisingamangaraja yang ditulis oleh Profesor Dr. W.B. Sijabat tepatnya di halaman 157, memang ada disinggung bahwa Tuanku Rao telah membunuh Raja Sisingamangaraja ke-10. Namun, tidak dijelaskan bahwa Tuanku Rao telah membakar huta kediaman Raja Sisingamangaraja. Dalam buku yang berjudul Ahu Sisingamangaraja juga dijelaskan bahwa pasukan Belanda telah melakukan penyerangan ke Bakara dan membakar huta kediaman Raja Sisingamangaraja tepatnya pada tahun 1878. Hangusnya rumah-rumah di Bakara yang disebabkan oleh pasukan Belanda juga dijelaskan oleh S. Kusma dan juga dicatat secara singkat dalam naskah Raja Buntal. Hal ini juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Uli Kozok dalam dialog intisari yang berjudul Utusan Damai di Kemulut Perang. Dalam buku yang berjudul Ahu Sisingamangaraja juga dijelaskan bahwa rumah-rumah kerajaan terdiri dari rumah Bolon, rumah Persaktian, Sopo Bolon, Tari Sopo, dan juga Sopo Godang. Balai kerajaan juga meliputi Balai Pasogit, Balai Partangyangan, Patene, Balai Adat, Paruhuman, dan juga Balai Bius yang dilengkapi dengan partukoan yang merupakan pelataran sehingga menambah keindahan kompleks huta di kediaman Sisingamangaraja di tepi Danau Toba. Perlu kita ketahui bahwa bangunan Istana Sisingamangaraja saat ini merupakan hasil renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat Bakara pada tahun 1978. Bangunan Istana Sisingamangaraja juga sudah ditetapkan sebagai situs bangunan cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh dan Sumatera Utara. Berdasarkan jurnal Christian Humaniora, terkait dalam penetapan cagar budaya itu sendiri, setiap objek ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Penetapan Istana Sisingamangaraja sebagai situs cagar budaya juga didasarkan pada nilai sejarah yang dimiliki oleh Istana Sisingamangaraja yang memiliki makna penting bagi masyarakat. Nilai sejarah tersebut
adalah bahwa bangunan yang dibangun pada tahun 1978 ini dulunya merupakan huta kediaman Raja Sisingamangaraja yang dibakar oleh pasukan Belanda pada tanggal 30 April 1878 dalam peristiwa Perang Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 dalam memperjuangkan tanah Batak. Dengan ditetapkannya Istana Sisingamangaraja sebagai situs cagar budaya, tentunya hal ini menjadi perhatian khusus dalam pelestariannya. Sebagai salah satu stakeholder dalam mengelola Istana Sisingamangaraja, pemerintah memiliki peran yang penting dalam bagaimana melestarikan bangunan Istana Sisingamangaraja. Perencanaan yang terstruktur terhadap bangunan Istana Sisingamangaraja perlu dirancangkan dengan baik dan diagendakan sehingga dapat menjadi suatu objek yang terkelola. Mengingat Istana Sisingamangaraja memiliki fungsi dalam kepentingan pengetahuan, kebudayaan, dan kepentingan agama bagi sebagian orang yang mempercayainya, maupun dalam kepentingan kepariwisataan. Bukan hanya pemerintah saja teman-teman, namun kita sebagai masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan warisan sejarah leluhur kita.